Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua kesayangan kita, yaitu Donghua Renegade Immortal episode 94 ya guys. Jadi ini Donghuanya, bukan spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya kita telah melihat bahwa peperangan Immortal Forsaken dan planet Vermilion pun pecah, dan juga Wang Lin pun memutuskan untuk kembali ke sekte pemurnian jiwa. Namun sesampainya di sana, ia menemukan kalau gerbang sekte tersebut telah rusak, dan dari dalam sang ketua pun khusus memanggil Wang Lin untuk masuk. Dan cerita pun berlanjut. Du Tian memimpin Wang Lin menuju gunung belakang, tempat rahasia sekte disembunyikan selama ribuan tahun. Hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa yang diizinkan memasukinya, dan Wang Lin adalah salah satunya. Begitu masuk, Wang Lin telah berada di dalam sebuah gua kecil. Dindingnya beriaskan lebih dari 30 tablet batu giok langit, masing-masing mewakili para pembudidaya tingkat transformasi jiwa dari sekte tersebut. Wang Lin memberi hormat pada Du Tian, menyadari beban sejarah dan kehormatan yang kini perlahan mulai diwariskan padanya. Wang Lin pun merasa kalau ini mungkin tanda kalau Du Tian hidup tidak akan lama lagi. Namun Du Tian segera menenangkan Wang Lin kalau dia masih punya hidup beberapa tahun lagi dan ia tak akan mati dengan mudah. Sempat Wang Lin berterima kasih kepada Du Tian atas bendera 1 miliar jiwanya. Namun Du Tian merasa Wang Lin tak perlu berterima kasih seperti itu. Wang Lin bisa menyelesaikan tugasnya saja. Du Tian turut senang. Du Tian pun cukup kagum dengan perkembangan pesat Wang Lin saat ini, mulai taraf pemurnian keabadian, ki transformasi, pengerasan tulang, dan penyusutan daging. Namun Du Tian masih bisa membantu Wang Lin untuk menerobos ke ranah transformasi jiwa. Du Tian lalu membuka gerbang gua yang lain. Terlihat di dalamnya ada pagoda yang bersinar terang dan megah. Du Tian lalu menjelaskan kalau ia memanggil Wang Lin ke sini yaitu untuk sesuatu yang penting. Di depan tablet leluhur klan pemurnian jiwa, Du Tian mulai sekarang akan mempercayakan sekte pemurnian jiwa kepada Wang Lin, dan agar Wang Lin untuk selalu menjaga bendera 1 miliar jiwa. Karena selama bendera itu ada, maka dupa sekte pemurnian jiwa tak akan pernah mati. Dengan bendera itu pula, maka bahkan Vermilion tak akan bisa membunuh Wang Lin. Dan jika nanti Wang Lin meninggalkan tempat ini, maka Du Tian berpesan kepada Wang Lin untuk menemukan lokasi yang tepat dan membangun menara 999 tangga langit untuk sekte pemurnian jiwa ini. Dan ia sangat berharap Wang Lin dapat mencapai tujuan sekte pemurnian jiwa, yaitu membawa sekte pemurnian jiwa menjadi negara kultivasi tingkat 6. Wang Lin pun dengan tekad yang kuat menyanggupi permintaan besar itu. Wang Lin pun dengan dupa kehormatan sekte lalu menancapkannya ke depan tablet leluhur. Itu berarti bahwa mulai sekarang Wang Lin bersedia mengemban tugas sekte dan meneruskan perjuangan leluhur. Du Tian berdiri diam, memperhatikan dengan mata yang tak berkedip. Dalam hatinya ada harapan dan taruhan besar yang telah ia pertaruhkan pada pemuda bernama Zheng Niu itu. Karena jika Wang Lin berhasil, maka masa depan sekte pemurnian jiwa mungkin akan bersinar sekali lagi. Du Tian pun lalu menjelaskan kalau cadangan giok langit di sekte ini hanya sepertiga dari apa yang Wang Lin butuhkan untuk naik ranah. Maka kali ini Du Tian akan mengajak Wang Lin untuk pergi guna mengumpulkan batu giok langit. Wang Lin pun jadi penasaran kemana mereka bisa mengumpulkan batu giok yang banyak. Tanpa pikir panjang, Du Tian pun segera membuka portal dan membawa Wang Lin pergi kepada kenalannya. Tujuan mereka adalah sebuah wilayah terlarang di barat Pilu, tanah mati yang luasnya lebih dari 10.000 km. Semua orang tahu wilayah itu adalah rumah dari sekte serangga setan. Sekte ini tak memiliki aula pusat atau bangunan megah. Mereka menyebar, hidup terpisah-pisah di dataran keras dan kubangan rawa yang bisa menopang metode kultivasi mereka. Di atas langit rawa itu, dua sosok kini melayang, satu tua, satu muda. Dan dari kedalaman rawa, dua sosok muncul. Mereka menolak kedatangan Du Tian untuk merampok giok langit. Namun dengan tegas, Du Tian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya. Dengan dingin, Du Tian mengatakan jika sekte serangga setan memberikan giok langit, maka dia akan pergi. Namun jika tidak, Du Tian tetap tidak mau bertarung dengan mereka. Namun Du Tian akan memusnahkan semua serangga beracun di rawa ini. Bendera 1 miliar terangkat. Dunia seakan runtuh, langit berubah suram,
dan ratapan hantu memenuhi udara. Fragmen-fragmen jiwa berkeliaran seperti badai kelabu, menyelimuti langit dan menyebarkan ketakutan purba. Suara-suara ratapan menyeruak seperti gelombang pasang yang melanda rawa. Kedua leluhur pun hanya terdiam. Mereka tahu bahwa ini bukanlah pertempuran, tapi negosiasi berdarah dingin. Namun leluhur nenek tua kini memanfaatkan keberadaan Wang Lin yang dia kira lemah. Mereka pun dengan cepat menyerang Wang Lin dengan lipan iblis raksasa. Wang Lin tetap diam, tetapi tubuhnya bersinar. Sebuah pedang surgawi diaktifkan oleh energi spiritual celestial. Hanya dengan satu tebasan, serangan besar itu terbelah dan menguap menjadi debu. Wang Lin dengan dingin lalu berkata, "Kita lihat siapa yang mati, aku atau kamu." Wang Lin pun menebaskan pedangnya sekali lagi, membuat leluhur itu pun kesulitan menahannya, terdorong mundur. Jelas mereka pun jadi kaget, siapa sebenarnya anak muda itu. Namun tepat saat Wang Lin memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Zheng Niu, kedua leluhur tua itu pun langsung kaget. Karena nama itu, nama yang telah menghabisi Liuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa. Mereka pun tak mau mati konyol, mau tak mau mereka pun menyerahkan setengah dari seluruh giok langitnya kepada Du Tian. Dan setelah itu, mereka pun segera kabur. Du Tian pun segera memeriksa kantong di tangannya dan menemukan kalau di dalamnya memang terdapat banyak sekali giok langit. Namun tampaknya ini masih belum cukup. Jika satu kali rampokan ini tidak cukup, maka dia akan merampok 2 kali. Dan jika masih belum cukup lagi, maka dia akan merampok ketiga kali, dan seterusnya. Selama dia membawa bendera 1 miliar jiwa, Du Tian akan menjadi sosok yang ditakuti di seluruh planet Vermilion. Mereka pun segera bergegas pergi. Wang Lin pun hanya mengenduskan nafasnya. Sekte pemurnian jiwa memang benar-benar mendominasi. Dengan topi jeraminya, Wang Lin pun segera menyusul Du Tian. Di bawah langit yang suram dan bumi yang terguncang oleh badai perang, Wang Lin menyaksikan bagaimana bayang-bayang tirani dan kejayaan berkelindan di sepanjang jalan yang ia tempuh bersama Du Tian. Selama 3 bulan penuh, mereka menjelma menjadi momok yang ditakuti oleh sekte-sekte di 4 negara budidaya peringkat 5. Kemanapun bendera 1 miliar jiwa dikibarkan, para kultivator tak berani melawan. Sekali terhampar, jiwa-jiwa kuno dalam bendera itu bangkit seperti badai gaib, menyelimuti langit dan tanah. Sekte-sekte besar jatuh tanpa perlawanan. Rekan-rekan kultivator bertekuk lutut dan tak sedikit yang menyerahkan batu giok surgawi mereka dengan hati menggigil. Du Tian terus berkeliling, merampok giok langit ke berbagai sekte, mengumpulkannya sebanyak mungkin sampai cukup untuk membuat Wang Lin menerobos. Du Tian kini mengajarkan kepada Wang Lin bahwa satu-satunya cara yang efektif mengumpulkan giok langit di dunia kultivasi adalah dengan merampok. Maka Wang Lin pun kedepannya harus melakukan hal yang sama walaupun telah memiliki bendera 1 miliar jiwa. Jangan sampai Wang Lin menjatuhkan reputasi sekte pemurnian jiwa. Wang Lin pun dengan penuh semangat bertekad, membuat Du Tian pun tertawa. Di dalam perjalanan pulang, Du Tian lalu menceritakan kalau sebenarnya planet Vermilion ini masih tergolong kecil. Ia pernah ke planet Tianyun yang besarnya 10 kali lipat dari planet Vermilion. Begitu banyak sekte dan sumber daya yang melimpah. Sayangnya, saat itu Du Tian masih belum cukup kuat. Jika saja ia bisa mendapatkan segenggam saja, maka akan sangat beruntung. Pimpinannya adalah Olsir, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Vermilion ke-14. Wang Lin langsung teringat ketika saat itu dia pernah ditemui Olsir di dimensi Dewa Kuno. Saat itu Olsir mengundang, suatu saat Wang Lin bisa pergi ke planetnya dan menjadi muridnya. Wang Lin pun jadi berpikir kalau setelah masalah di planet Vermilion selesai, maka tujuan selanjutnya ia akan pergi ke planet Tianyun. Namun, kedamaian yang mereka bawa pulang tak bertahan lama. Dari ujung cakrawala, Wang Lin merasakan kabut hitam merayap seperti lahar dingin yang membakar harapan. Aura kuno menyelimuti angkasa, membawa serta tekanan yang membuat udara membeku. Wang Lin segera mengenalinya. Klan Immortal Forsaken kini mulai menyerang planet Vermilion. Menyadari hal itu, Du Tian pun menyarankan agar mereka tidak terlibat dan segera bergegas pulang kembali ke sekte. Namun di depan sana, terlihat 2 master kuat dari klan Immortal Forsaken merasakan kehadiran dari Du Tian dan Wang Lin. Yang depan adalah Dukun 9 Daun bersama dengan Dukun Bungkuk yang dulu pernah bertemu Wang Lin. Dukun muda 9 Daun itu lalu bergegas dan mencegat Du Tian dan Wang Lin. Orang itu dengan dingin meminta Du Tian dan Wang Lin untuk menyerahkan bendera 1 miliar jiwa, senjata andalan sekte pemurnian jiwa yang tak terkalahkan. Du Tian pun sebenarnya malas menghadapi antek dari klan Immortal Forsaken.
Namun kesempatan ini akan ia gunakan untuk menunjukkan kepada Wang Lin kekuatan yang sebenarnya dari bendera 1 miliar jiwa. Tiba-tiba, kabut jiwa di sekitar Du Tian meledak. 13 jiwa utama kemasan ungu muncul seperti dewa. "Serbu!" teriak Du Tian. Kekuatan utama dari bendera megah ini adalah fusi. Tidak ada penggunaan pakem untuk menggunakan senjata ini. Du Tian lalu menggunakan leluhur ke-6 yang ahli dalam pembentukan formasi. Formasi pun segera terbentuk. Asap hitam raksasa pun membumbung besar membentuk wajah iblis raksasa, menyerang Master Immortal Forsaken. Master itu pun cukup kaget. Perisainya pun pecah dan jiwanya akan tertangkap. Namun ia tak menyerah. Ia pun mampu menghancurkan formasi bendera jiwa. Lalu, ia pun mengerahkan jurusnya, yaitu Kuali Kristal. Terlihat tungku-tungku kristal kegelapan memutar dan menabrak formasi bendera jiwa, berusaha mengacak-ngacak bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin pun lalu menganalisa kalau Master itu adalah leluhur 9 daun yang setara dengan tahap awal Askendan. Di samping itu dia tampaknya mempunyai beberapa trik. Master 9 daun pun tampak angkuh dan mengatakan kalau ternyata kekuatan bendera 1 miliar jiwa hanya seperti ini. Tapi belum tahu dia. Du Tian pun semakin serius. Ia lalu benar-benar akan menunjukkan kenapa 11 cincin di sekte pemurnian jiwa sangat ditakuti oleh kultivator Askendan, di mana konsepsi artistik leluhur generasi ke-10 mempunyai spesialisasi yaitu melahap. Dengan itu, ia menggunakannya untuk memperkuat kekuatan. 13 jiwa leluhur sekte pemurnian jiwa kini disatukan, membuat kultivasi Du Tian kini mencapai ranah pertengahan Askendan. Seketika, kini muncul sosok dewa Du Tian besar berwarna emas yang dengan mudah menghancurkan trik dari Master 9 daun. Master itu pun terpental dengan keras dan memuntahkan darah. Namun, Du Tian kali ini tak berniat membunuhnya, karena Du Tian menegaskan kalau di dalam peperangan Immortal Forsaken dengan Vermilion ke depan, sekte pemurnian jiwa memilih tak akan ikut berpartisipasi. Master 9 daun pun mengaku kalah. Dia hanya bisa berterima kasih kepada Du Tian karena Du Tian tidak membunuhnya. Ia juga berjanji akan segera melaporkan pesan dari Du Tian tersebut kepada leluhur klannya, dan ia pun segera pergi dari situ. Langit gelap pun kini berganti dengan cerah. Duel sudah usai, dan beginilah Du Tian menunjukkan kekuatan bendera 1 miliar jiwa kepada Wang Lin. Wang Lin pun kini segera menangkupkan kedua tangannya. Du Tian kembali mengingatkan Wang Lin kalau setelah hidupnya berakhir, Wang Lin yang menggantikan tanggung jawabnya. Di saat itu, Wang Lin akan dapat merasakan misteri bendera 1 miliar jiwa secara mendetail. Setelah Du Tian bergegas, Wang Lin pun terpaku sebentar. Ia merasakan walaupun hubungan Du Tian dengan dirinya bukan guru dan murid, namun Du Tian benar-benar mengajarinya seperti murid sendiri. Di dalam perjalanan, Du Tian melanjutkan ceritanya kalau Wang Lin saat ini begitu beruntung karena jiwa utama keempat bendera 1 miliar jiwa saat ini akan segera bangun, di mana itu adalah jiwa yang paling kuat di antara 36 leluhur yang terpampang di ruang rahasia, dan juga leluhur terakhir yang mampu mencapai ranah Askendan. Wang Lin pun jadi penasaran bagaimana leluhur itu meninggal. Du Tian pun lalu bercerita, itu berawal dari Vermilion kedua. Dahulu kala, setelah Vermilion mengalahkan klan Immortal Forsaken, Vermilion pertama mengorbankan dirinya, menyegel klan Immortal Forsaken sepenuhnya di bawah tanah, dan menunjuk satu orang untuk menjadi Vermilion kedua. Orang tersebut mempunyai bakat yang luar biasa. Dia menjadi penguasa terkuat di planet Vermilion. Wang Lin pun jadi merasa kalau Vermilion kedua itu adalah Situnan. Wang Lin pun segera memastikannya. Namun Du Tian ternyata tak mengetahui namanya, karena nama Vermilion hanya diketahui oleh Vermilion dari setiap generasi. Selama pemerintahannya, planet Vermilion menjadi sangat kuat. Bahkan leluhur keempat sekte pemurnian jiwa pun berhasil mencapai tahap Askendan. Wang Lin pun terkejut dan bertanya nasib orang itu berikutnya. Du Tian pun lanjut bercerita bahwa 1000 tahun lalu, negara Vermilion tiba-tiba diserang oleh 4 kultivator dari luar domain. Leluhur keempat dan Vermilion kedua pun menghadapinya. Meskipun pertempuran dapat dimenangkan, tapi leluhur terluka parah, lalu menjadi roh utama keempat. Adapun Vermilion kedua, dia menghilang tanpa jejak. Wang Lin pun kembali jadi teringat. Dari ciri-ciri yang disebutkan Du Tian tentang Vermilion kedua, Wang Lin merasa kalau itu benar-benar Situnan. Mereka pun terus berjalan. Benua Vermilion sudah di depan. Yang terpenting sekarang adalah segera kembali ke sekte untuk secepatnya menaikkan ranah Wang Lin ke transformasi jiwa. Namun saat akan sampai, mereka berdua dikejutkan oleh formasi terkuat Vermilion yang bahkan jangkauannya saat ini sudah sangat diperluas. Formasi itu bisa menutupi seluruh Vermilion. Namun jika diperkecil,
bisa melindungi satu orang saja dan kekuatannya sungguh luar biasa. Batu spiritual yang dibutuhkan untuk membentuk formasi ini jumlahnya jelas tak terbayangkan. Sepertinya Vermilion benar-benar mengerahkan modal yang besar untuk melawan klan Immortal Forsaken. Wang Lin pun tanpa ragu segera mencoba menembus formasi itu. Namun sebuah tangan raksasa pun menahannya, di mana dalam formasi itu ternyata ada juga darah klan iblis raksasa. Du Tian pun jadi teringat kalau Qian Feng pernah pergi ke klan iblis raksasa untuk membuka segel yang dibuat Wang Lin dan memindahkan semua orang ke negara Vermilion. Wang Lin pun disitu jadi merasa kalau Qian Feng ini benar-benar tak bisa diremehkan karena bahkan dia mampu membuka segel konsepsinya tanpa ia ketahui. Du Tian pun lalu segera memanggil Zhu Guzi agar segera membuka formasi besarnya, karena kalau tidak ia akan menghancurkannya sebelum klan Immortal Forsaken benar-benar datang ke sini. Du Tian pun dengan tegas mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Tiba-tiba saja Qian Feng pun muncul dan bergegas membuka formasi itu sebelum Du Tian benar-benar menghancurkannya. Du Tian pun cukup heran dengan Qian Feng yang mampu membuka formasi, padahal harusnya hanya penerus Vermilion lah yang bisa melakukannya. Zhu Guzi sampai mengajari Qian Feng lebih dulu, itu berarti Zhu Guzi sangat menaruh harapan besar kepada Qian Feng. Qian Feng pun dengan tenang menyahut kalau Du Tian terlalu memuji. Ia pun segera mempersilahkan masuk. Namun saat Du Tian dan Wang Lin akan berjalan masuk, tiba-tiba saja ia sengaja melakukannya dan mengaku kalau dia hanya ingin sparring dengan Wang Lin atau Zheng Niu yang saat ini nama itu lagi viral di mana-mana. Du Tian pun menolaknya karena mereka jelas sudah tidak punya waktu lagi. Namun Qian Feng lanjut memprovokasi kalau apakah penerus yang Du Tian cari bahkan tak mempunyai keberanian untuk melawannya. Du Tian pun jadi marah. Namun Wang Lin dengan tegas menerima tantangan itu. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa terus dukung channelnya agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.